Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Abdul Hakim dari kelas 07 TPLE 06. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah kewirausahaan, yaitu Business Planner. Nah, kali ini pada Business Planner kali ini saya membuat suatu bisnis, yaitu suatu sablon t-shirt dan hoodie yang saya beri nama Creative Wear. Next, sekilas tentang saya merupakan mahasiswa semester 7 Universitas Pamulang, jurusan Teknik Informatika. Sebelumnya saya juga pernah mencoba suatu bisnis kuliner, yaitu empek-empek bersama dengan teman-teman saya. Namun karena kurangnya manajemen, ya bisnis itu tutup. Dan juga saya pernah mencoba bisnis dropshipper melalui platform Facebook. Namun lagi-lagi karena kesibukan kuliah dan juga kerja, menjadikan bisnis itu tidak berlangsung lama. Dan itu dua-duanya berlangsung di tahun 2023. Saya ke depan memiliki visi ingin membangun bisnis yang kolaboratif dan kekinian. Kenapa kolaboratif dan kekinian? Karena di era digital ini tidak lagi banyak persaingan yang saling sikut atau saling senggol, tapi lebih banyak kolaborasi untuk meningkatkan bisnis. Dan juga kekinian merupakan suatu visi untuk selalu beradaptasi dengan zaman. Kemudian visi dari Creative Wear sendiri adalah menjadi penyedia produk sablon kaos dan hoodie kostum yang kreatif, berkualitas tinggi dan inovatif, serta menjadi pilihan utama bagi konsumen yang ingin produk fashion yang unik dan personal di pasar nasional. Jadi untuk visinya ini kita akan menguasai pasar nasional terlebih dahulu gitu. Mengapa kaos dan hoodie? Nah, ini juga ada misinya, memberikan produk berkualitas dengan teknologi terkini, menyediakan layanan desain yang kreatif dan inovatif, mengembangkan jaringan dan pemasaran yang efektif. Jadi, Creative Wear ini ingin konsumen bisa berkreasi sesuka hati mereka dengan produk yang disediakan, yaitu kaos dan hoodie gitu. Mereka bisa mendesain sendiri kaos atau hoodie yang sesuai dengan kepribadian mereka gitu. Kemudian ada produk ya, ini ada t-shirt dan hoodie. Mengapa saya memilih t-shirt dan hoodie? Karena merupakan suatu produk fashion yang paling simple dan bisa dipakai kapan aja, sebagai santai di rumah, ketika main gitu ya. T-shirt dan hoodie ini sangat fleksibel dan sangat fashionable juga. Jadi konsep dari bisnis ini adalah make your own outfit. Jadi customer itu bisa bikin sesuka hati mereka sesuai dengan prinsip mereka. Oh, gitu ya, mau bikin desain dengan karakter, atau mereka suka anime, mereka suka drakor, atau mereka suka graffiti atau tulisan-tulisan yang lucu, mereka bisa konsep desain mereka sendiri di t-shirt yang akan mereka pakai gitu. Jadi mereka customer bisa berekspresi sesuka hati mereka di dalam mendesain t-shirt ini gitu. Dan juga t-shirt dan hoodie merupakan pakaian yang simple bahkan untuk segala usia dan segala gender, laki-laki maupun perempuan. Nah, untuk target marketnya sendiri, sudah tentunya target pasar dari Creative Wear adalah dari kalangan remaja, orang tua hingga mahasiswa, laki-laki maupun perempuan gitu. Nah, jadi selain untuk Creative Wear menyediakan t-shirt perorangan atau pesan satuan atau pesan untuk satu orang, kita juga akan menyediakan pesanan dalam jumlah besar. Contohnya untuk ketika ada suatu perusahaan ingin melakukan event atau memberikan ada suatu marketplace yang ingin memberikan suatu door prize, kemudian ingin membuat sebuah t-shirt custom, Creative Wear juga menyediakan produk tersebut gitu. Setelah tahu target marketnya, tentunya kita akan lanjut ke bagaimana kita menjualkan Creative Wear ini. Nah, tentunya promosi menggunakan sosial media, apalagi sekarang sosial media sekarang menjadi platform nomor 1 untuk berjualan ya, dimana kita bisa menjualkan dengan mudah dan menjangkau market yang lebih luas gitu.
apalagi target marketnya yang sebelumnya yaitu remaja dan anak-anak ya, dan juga dari sekarang dari tua dan sampai muda itu juga memainkan sosial media gitu. Lalu seperti apa SWOT analisis dari Creativewear ini ya? Untuk strength, untuk kekuatan dari Creativewear ini adalah tentunya desain custom yang unik, menggunakan bahan berkualitas juga untuk produknya, dan juga pemasaran digital serta fleksibilitas pesanan. Seperti yang tadi saya bilang, pemasarannya melalui platform digital yang bisa menjangkau market lebih luas dan juga cepat, fleksibilitas pesanan yang bisa memesan secara online, secara digital, baik itu untuk perorangan maupun untuk partai besar. Namun tentu saja memiliki kelemahan, yaitu ketergantungan pada tren pasar, kemudian skalabilitas produksi yang terbatas, modalnya juga sangat terbatas dan tergantung pada bahan baku. Karena Creativewear ini menggunakan bahan yaitu tadi kaos, terkadang tren fashion sangatlah cepat gitu. Jadi perlu ada penyesuaian untuk desain atau promosi dari Creativewear sendiri. Lalu apa saja kesempatannya atau opportunity-nya? Itu pertumbuhan tren fashion yang sangat random tadi ya, tentunya juga dengan dibarengkan dengan ekspansi pasar online. Dan ekspansi pasar online ini karena tadi Creativewear menggunakan promosi sosial media, dan sosial media atau online market ini selalu tumbuh dengan pesat. Ini menjadi opportunity bagi Creativewear. Yang ketiga adalah kolaborasi dengan influencer atau komunitas gitu, atau komunitas skena yang suka dengan fashion. Kita bisa mengundang mereka untuk kolaborasi sehingga bisa memasarkan produk Creativewear dengan lebih banyak lagi gitu. Kemudian peluang event besar yang membutuhkan merchandise, karena suatu event pasti selalu ada dan selalu menjadi komoditi gitu. Jadi Creativewear juga menyediakan untuk partai besar tentunya untuk custom event, atau ketika ada study tour, ada kegiatan amal ataupun dari pemerintah seperti itu, ingin membuat merchandise atau suatu identitas ketika untuk eventnya itu, bisa pesan di Creativewear untuk t-shirt atau hoodie yang custom tersebut gitu. Namun juga punya threat atau ancaman. Tentunya banyak juga yang sudah membuat ini ya, persaingannya juga yang ketat. Kemudian perubahan selera konsumen, tadi seperti yang kita tahu, online market bertumbuh dengan pesat, begitu juga dengan trennya. Jadi selera konsumen itu juga bisa berubah. Kemudian teknologi baru, teknologi dari pembuatan custom kaosnya itu sendiri gitu ya. Jadi mungkin ke depannya mungkin ada bahan yang lebih baru, teknologi yang lebih baru, lebih canggih gitu ya. Sehingga ini menjadi ancaman bagi Creativewear, dan ini juga menjadi tantangan agar Creativewear bisa tumbuh gitu ya, untuk selalu adaptif. Kemudian kendala ekonomi dan biaya produksi. Tentunya ini membutuhkan biaya produksi yang cukup lumayan ya, dan juga butuh tenaga gitu, sehingga ini menjadi sebuah ancaman. Oke, kemudian kesimpulannya, sebagai bisnis sablon kaos dan hoodie menawarkan potensi yang besar berkembang di industri fashion, khususnya dalam produksi pakaian custom yang saat ini banyak diminati oleh konsumen dari berbagai kalangan. Jadi Creativewear ini memiliki peluang. Peluangnya ini karena dia bisa untuk segala kalangan, segala gender, dan juga bisa untuk segala bentuk pemesanan seperti pesanan banyak dan pesanan perorangan gitu. Nah, untuk Creativewear ini memang bisa dijalankan dengan bisnis yang paling minimum bisa dijalankan sendiri terlebih dahulu. Karena dari peralatannya sendiri yang tidak terlalu banyak, dan cenderung masih bisa dijalankan di bisnis rumahan apabila ingin merekrut karyawan gitu ya. Jadi dimulai dari bisnis kecil-kecilan, bisnis home, baru berkembang ke level yang selanjutnya gitu. Dan bisnis ini sangat fleksibel dikarenakan produk yang kaos dan hoodie tersebut memang suatu barang atau pakaian yang bisa digunakan sangat fleksibel tadi ya.
bisa untuk santai di rumah, mau keluar sebentar juga bisa dipakai ketika dingin gitu ya, atau sebagai pakaian untuk santai ketika main keluar bersama teman-teman gitu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.